Anda kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Pemirsa, perusahaan vaksin asal Jerman BioNTech saat ini sedang mengalami masalah keuangan akibat menurun drastisnya permintaan akan vaksin COVID-19. Perusahaan vaksin asal Jerman BioNTech menjadi salah satu pelopor penghasil vaksin COVID-19 dan sempat meraih keuntungan hingga 20 miliar US dollar atau sekitar 340 triliun rupiah dengan asumsi dolar 17.000 rupiah pada tahun 2021 hingga 2022. Namun pendapatan ini terus menurun seiring dengan menurunnya permintaan pasar terhadap vaksin COVID-19. Pada kuartal pertama tahun 2026, BioNTech masih mencatat pendapatan sebesar 118,1 juta euro atau sekitar 2,1 triliun rupiah. Namun di sisi lain, BioNTech mengalami kerugian bersih sebesar 531,9 juta euro atau sekitar 9,5 triliun rupiah. Hal ini membuat BioNTech mulai mengubah output produksi mereka dari vaksin COVID-19 menjadi vaksin untuk mengatasi penyakit kanker. Mulai dari penderita kanker payudara hingga kanker paru-paru yang menjadi target dari vaksin yang akan dihasilkan BioNTech ini. Selain mengubah output produksi, BioNTech juga melakukan efisiensi dengan penutupan sejumlah pabrik seperti di Singapura. Situasi ini membuat perusahaan terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja pada sekitar 1.860 karyawan. Semua hal ini dilakukan dengan target perusahaan dapat kembali meraih keuntungan sekitar 2 hingga 2,3 miliar euro pada tahun 2029 mendatang. Pemirsa, perusahaan vaksin BioNTech kini tengah berjuang untuk keluar dari krisis keuangan mereka. Salah satunya dengan mengubah output produksi menjadi penyedia vaksin untuk penyakit kanker. Dan untuk mengetahui lebih lengkap masalah ini telah bergabung bersama kami koresponden Dewi di Bonn, Jerman, Rizky Nugraha. Rizky, BioNTech ingin keluar dari keterpurukan lewat sebuah proyek baru yang ambisius. Bisa diceritakan lebih lengkapnya? Ya, sebenarnya sejak sebelum memproduksi vaksin COVID-19 pun, BioNTech sudah mulai berusaha mengembangkan model baru terapi kanker berbasis mRNA. Teknologinya pun telah digarap selama lebih dari 1 dekade terakhir. Nah, kembalinya fokus BioNTech dari COVID-19 ke pengobatan kanker diharapkan bisa kembali menghidupkan perusahaan. Terapi yang baru ini ditujukan untuk menangani kanker payudara, paru-paru, dan sejumlah jenis kanker lain. Perusahaan mengatakan hingga akhir tahun ini mereka menargetkan 15 uji klinis kanker fase 3, alias fase di mana penentu berhasil atau tidaknya sebuah terapi. Baik Rizky, tapi mengapa BioNTech ini bermasalah? Ya, perusahaan mengatakan riset dan pengembangan di sektor bioteknologi memang sejak awal merupakan bisnis berisiko tinggi. Tantangannya bukan cuma biaya tenaga kerja dan energi yang besar, tetapi juga birokrasi yang rumit. Nah, semua itu terjadi di tengah perlambatan ekonomi Jerman dan berakhirnya permintaan atas vaksin COVID-19 yang sejak akhir 2020 sudah menghasilkan pemasukan puluhan miliar euro bagi perusahaan. Analis menilai BioNTech dibuat mabuk kepayang oleh lonjakan pendapatan dari program vaksinasi massal di masa pandemi. Saat itu kapasitas produksi ditingkatkan secara besar-besaran. Tapi setelah permintaan anjlok dan akibatnya banyak fasilitas yang menganggur, BioNTech memutuskan memindahkan seluruh produksi vaksin COVID-19 ke raksasa farmasi Amerika Serikat Pfizer yang dulu bermitra dalam pengembangan vaksin COVID-19. Ya, Rizky, bicara soal masih banyaknya harapan dan potensi tetapi juga harus realistis. Lalu apa langkah berikutnya bagi BioNTech? Ya, perusahaan sudah mengumumkan akan menghentikan seluruh produksi vaksin COVID-19 di Jerman dan menyerahkannya kepada Pfizer. Satu fasilitas di Marburg juga akan ditutup, begitu pula satu fasilitas lain di Singapura. Selain itu, perusahaan juga menutup fasilitas milik CureVac, bekas rival yang sepenuhnya sudah diakuisisi oleh BioNTech pada akhir 2025 setelah proses akuisisi yang panjang. Seluruh penutupan itu ditargetkan rampung pada akhir 2027. BioNTech memperkirakan hingga 1.860 pekerjaan akan terdampak dalam program restrukturisasi besar tersebut. Namun perusahaan menilai langkah penghematan ini mulai dari pemutusan hubungan kerja, pemindahan produksi ke Pfizer, hingga penutupan fasilitas diharapkan dapat menghemat sekitar 500 juta euro per tahun pada tahun 2029. Baik, terima kasih Rizky Nugraha yang melaporkan dari Bonn, Jerman. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.